Di Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi topik yang hangat diperbincangkan, baik dari sudut pandang hukum maupun agama. Pada tahun 2022, permohonan perkawinan beda agama diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2022. Permohonan ini akhirnya dikabulkan oleh Hakim Tunggal pada tanggal 26 April 2022 dengan nomor penetapan 916-PDT.P/2022-PN Surabaya. Hakim tersebut memberikan instruksi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan pernikahan mereka sesuai dengan putusan hakim. Namun, perdebatan seputar legalitas perkawinan beda agama terus berlanjut. Pada tahun 2023, kasus serupa muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana permohonan perkawinan beda agama antara JEA yang beragama Kristen dan SW yang beragama Islam dikabulkan. Nah, dalam video ini akan dibahas dari segi yuridis atau hukumnya di Indonesia terkait perkawinan beda agama. Mari kita mulai. Kita awali pembahasan ini dari definisi terlebih dahulu. Merujuk kepada pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Merujuk kepada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan tadi, ayat 1-nya menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Inilah yang menjadi permasalahan dan harus digarisbawahi, bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kalau dilihat dari penjelasan dari pasal 2 tersebut, bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan itu sah dilakukan apabila sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, ada juga permohonan perkawinan yang berbeda agama dan kepercayaannya itu dikabulkan oleh pengadilan. Disinilah letak disharmoni norma hukum. Hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama itu didasarkan pada pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 35 huruf A ini berbunyi, pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Penjelasan dari pasal 35 huruf A ini menjadi legitimasi bagi beberapa pengadilan dalam menetapkan kebolehan perkawinan beda agama. Bahwa ini masuk dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Ketika norma pasal 35 huruf A menghadirkan norma baru dengan hadirnya frasa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Norma pasal 35 huruf A telah memperlihatkan bahwa adanya penjelasan dari suatu norma hukum yang telah menghapuskan atau membatalkan suatu ketentuan atau norma pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada tahun 2022, pemohon atas nama Eramus PTG mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Norma yang dimohonkan adalah pasal 2 ayat 1
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Erasmus PTG menyebutkan bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, tidak menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara dalam kebebasan untuk memilih agama, kebebasan memilih dan menentukan pasangan hidupnya, hak atas membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Namun, Mahkamah menolak permohonan tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memberi keabsahan kepada negara untuk memadukan administrasi dan implementasi ajaran agama serta mendikte penafsiran agama dan kepercayaan dalam bidang perkawinan. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara kita yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan agama menjadi dasar dan negara berkepentingan dalam hal urusan perkawinan. Norma hukum baru dalam putusan Mahkamah Konstitusi mendorong Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, yang isinya adalah untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut. Angka 1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Angka 2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Secara teoretik, SEMA adalah sebuah Beleid Regels atau sebatas aturan, bukan peraturan perundang-undangan (Wetterlich Regels). Meskipun demikian, dalam aspek yuridisnya sering dipakai sebagai kekuatan untuk mencari celah kekosongan norma, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam rangka memberi legalitas perkawinan beda agama. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan suatu upaya mengakhiri konflik norma perkawinan beda agama dan belum menyelesaikan disharmoni norma dalam sistem perundang-undangan kita. Beleid Regels ini hanya mewajibkan seluruh hakim untuk tunduk pada aturan tersebut dan sanksi akan diberikan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung jika melanggar ketentuan SEMA ini. Apabila disharmoni norma hukum ini tidak segera diselesaikan, perkawinan beda agama pada akhirnya akan bermasalah dan menjadi bom waktu di NKRI ini selama Pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 masih berlaku atau belum dicabut, direvisi atau diubah. Salah satu caranya adalah mengajukan constitutional review atau judicial review sebagai solusi untuk merevisi norma-norma yang disharmoni agar menjadi harmoni. Menurut Fuller, dalam teorinya Principles of Legality, bahwa sejumlah peraturan dalam bangunan suatu sistem tidak boleh mengandung unsur norma yang bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, maka suatu pendekatan penting dalam penyelesaian konflik norma atau disharmonis norma ini adalah menggunakan asas the principle of derogation. Asas ini bermakna sebagai meniadakan validitas atau keabsahan suatu norma terhadap norma yang lainnya atau the repeal of the validity of another norm. Salah satu asas turunannya yang tepat dalam penerapannya yaitu menggunakan pendekatan asas lex specialis derogat legi generalis. Menurut Hans Kelsen, bahwa asas derogasi memiliki fungsi penting dalam merespon kompleksitas pada tataran hukum positif yang ada, sehingga dapat menentukan norma mana yang harus diutamakan atau diberlakukan apabila terdapat konflik norma atau disharmoni norma. Menurut Profesor Bagirmanan, bahwa ketentuan lex specialis itu harus selevel dengan ketentuan lex generalis. Maksudnya adalah ketika hendak menentukan peraturan mana yang spesialis dan peraturan mana yang generalis, peraturannya tersebut harus sama. Misal,
undang-undang dengan undang-undang, peraturan daerah dengan peraturan daerah. Dalam pembahasan ini, negara harus benar-benar memposisikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai lex specialis dan memposisikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagai lex generalis. Setidaknya ada 3 alasan mengapa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diposisikan sebagai lex specialis. Pertama, karena undang-undang ini mempunyai norma yang khusus yang dengan tegas menolak konsep perkawinan beda agama sebagaimana maksud pasal 1, pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F, sehingga dapat meniadakan maksud norma pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang membuka peluang perkawinan beda agama. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini mencantumkan secara lengkap prosedur dan proses pelaksanaan perkawinan tentang syarat sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan sampai pada larangan perkawinan. Ketiga, dari aspek tata cara dan prosedur perkawinan masih merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sementara pasal 35 huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tidak mengatur lebih lanjut mengenai proses perkawinan beda agama. Jadi, dengan demikian, maka harmonisasi norma hukum perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu dilakukan segera. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibenahi kekosongan hukumnya dan dijadikan norma hukum yang lex specialis, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 perlu direvisi kembali dan diberi posisi sebagai norma hukum lex generalis. Tujuan dari harmonisasi ini adalah untuk menjaga keselarasan antara norma hukum perkawinan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai grundnorm atau norma tertinggi di Indonesia. Pancasila yang menjadi dasar negara juga menekankan pentingnya keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dengan memastikan bahwa norma hukum perkawinan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar 1945, diharapkan dapat memperkuat fondasi keharmonisan dalam masyarakat Indonesia serta menjaga kerukunan dan kesatuan bangsa. Terima kasih sudah menonton.